Di tahun 94 itu saya pernah bermimpi. Waktu itu Kiai itu perasaan saya tuh pakai mobil Terano. Itu saya suruh dorong ke arah utara. Bahwa itu kan jalannya nanjak tinggi kan. Di situ ada supir sama Kiai, tapi kenapa saya suruh dorong gitu loh. Tiba-tiba ada di sebidang tanah di situ, saya suruh duduk di situ. Dibilangin sama Kiai, disabdo lah istilahnya. Kok nang kene le, lek ngisor ku tekku kabeh kan gitu. Dan itu tanpa disadari tahun 2014 itu tanah yang ditunjuk itu terbeli. Tanpa disangka-sangka tanah itu terbeli. Dan itu pun orangnya nggak minta cash sampai 2 tahun. Bayar 500, 1 juta. Terbesar itu orangnya minta 5 juta. Barokahnya Kiai kan gitu. Yang saya tempati sekarang, saya bangun rumah di sana, ada tempat usaha juga, toko kaca dan aluminium, dan saya usahanya di sana. Di samping saya bantu Kiai, saya punya usaha di luar karena saya punya anak sudah gede-gede, sudah besar, bahkan sudah menantu kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, masih stay tune di channel YouTube Ar-Rufa Official. Kali ini kita welcome back lagi ke channel YouTube Ar-Rufa Official. Kali ini di samping saya tentu para alumni yang sepuh-sepuh sudah sudah familiar sekali. Dilihat dari wajahnya sudah sangat tidak familiar sekali. Istilahnya sangat familiar di telinga kita, di wajah kita. Beliau kalau boleh saya mengatakan salah satu di antara santri senior guru kita Kiai Haji Ahmad Mirza Kisah telah hadir di samping saya Bapak Haji Abdul Baqi. Beliau ini terkenal yaitu profesor bangunan lah ibaratnya di Al-Qadiri, sudah malang melintang. Kalau saya manggilnya Cak Dung, mulai dari dulu sudah Cak Dung. Baik, kita langsung bertanya-tanya kepada beliau terkait awal mula beliau bisa berada di Al-Qadiri. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ini kami akan bertanya-tanya. Awal mula Cak Jidul Baqi itu bisa kenal dan bertemu dengan guru kita Kiai Haji Ahmad Mirza Kisah. Awal mula kejadiannya itu gimana dan bagaimana, serta sehingga sampean ini kan ibaratnya itu bisa menjadi santri selamanya di sini. Awal mula itu kejadiannya di mana dan bagaimana? Insya Allah mudah-mudahan menjadi santri langgeng. Amin, amin, amin. Awal mulanya memang tidak disangka-sangka dari perjalanan ruh tahun 87. Saya pribadi itu diberi sakit oleh Allah yang cukup lama, kurang lebih 1 tahun. Dan di bulan 8 hari Selasa tanggal 15 Agustus kira-kira itu saya dengan orang-orang di rumah yang jaga saya waktu sakit itu sudah dinyatakan meninggal. Gitu. Jadi dinyatakan meninggal, dan saya itu sudah dijemput oleh ruh-ruh yang ada di alam kubur, itu nenek semuanya sudah memanggil-manggil dan menarik-narik saya. Tapi saya tetap dengan bersikeras menolak, bahkan rasanya itu badan itu hancur ditarik-tarik oleh orang-orang yang sudah ruh yang sudah meninggal, oleh mbah saya, kakek nenek saya itu. Jadi perjalanan itu berjalan kurang lebih di 30 menit lah. Itu perjalanan ruh saya yang dinyatakan meninggal, tapi saya merasa masih ada di raga nyawa itu. Setelah itu kembali lagi roh itu dalam raga. Nah itu dinyatakan enggak mati gitu katanya. Katanya yang jaga, kalau saya sudah
parah, sakitnya sudah parah. Setelah itu saya seolah-olah ada yang nyuruh harus terbang ke sana kemari, harus perjalanan. Jadi saya melihat kok jasad saya tinggalkan oleh ruh saya itu, saya melihat. Jadi jasad saya ada di tempat tidur, saya terbang seolah-olah terbang. Itu bisa dikatakan mimpi, tapi seolah-olah nyata. Di situ saya dicambuk ke sana kemari untuk terbang di Laut Selatan. Jadi harus nyampe ke Kutub Selatan lah, katakan begitu. Yang di sana tidak ada kehidupan manusia. Di situ perjalanan ruh. Setelah itu tiba-tiba saya ada di Masjidil Haram. Ada di Masjidil Haram. Nah, setelah itu saya pulang lagi. Katanya yang jaga itu saya dengar, oh enggak mati katanya, ini masih hidup ini. Gitu. Tapi yang di rumah itu sudah siap-siap sudah. Persiapan. Nah, kalau di desa itu kan kalau ada orang meninggal itu untuk menghormat takziin itu kan disembelihkan sapi, Gus. Gitu. Jadi tahun 87 itu bulan 8 kira-kira, kalau nggak salah. Setelah itu saya diseret-seret lagi sampai saya dipakai selimut, itu sudah dikurung di alam kubur. Tiba-tiba ada suara dengan bahasa Madura, "Baan montro selamat ke Bungkoh." Itu hanya suara itu yang saya ingat. Lambat laun saya bulan 9, 10, 11 saya berangsur-angsur pulih sudah. Jadi berangsur-angsur pulih, dan 88 saya itu mencari suara itu. Kemana harus aku harus mencari. Makanya saya mencari pertama kali di Tebu Ireng. Saya mencari orang yang muruk di situ atau tenaga pengajar di situ atau kiai di situ, suaranya itu saya teliti banget. Oh ternyata bukan. Saya di Genggong juga bukan, karena yang saya kenal hanya suara. Setelah itu saya di Sidogiri. Saya mencari kiai yang akan menolong saya waktu dawuhnya itu, waktu saya sakit itu siapa. Saya di Sidogiri ternyata bukan. Nah, tanpa disadari malam Jumat Manis saya itu bermain sama teman-teman, saya usia masih 15 tahun. Saya bermain, tiba-tiba ada rombongan bawa kendaraan tua itu, oplet kol itu dari rumah itu, stesen itu. Jadi saya naik, saya pakai celana pendek, terus nggak tahu mau kemana. Pokoknya ada namanya orang jalanan, anak jalanan, sudah kemana ada rombongan ke sana kemari, saya ikut itu. Pokok ikut lah ibarat. Pokok ikut, enggak tahu kemana gitu. Tiba-tiba masuk berjubel orang itu masuk di pintu gerbang utama itu. Nah, saya nggak tahu ini pesantren apa, saya nggak ngerti. Mau apa juga nggak ngerti. Jadi saya duduk di wilayah seksi. Di situ saya duduk. Tiba-tiba dikumandangkan ya Arhamar Rahimin, ciri khasnya manakib Al-Qadiri, ya Arhamar Rahimin dikumandangkan, as-sholatu jami'ah, terus sholat birrul walidain. Setelah itu kiai ngasih ceramah. Di situ merinding saya kalau ingat ya. Kalau ingat waktu itu saya merinding. Tiba-tiba kiai ceramah, seketika itu dalam hati, oh ini suaranya yang saya cari. Nah, di situ terus saya berpikir, karena saya itu sudah mengembara di mana-mana, dan saya itu sebagai anak jalanan yang istilahnya dulu itu tidak pernah manut pada orang tua. Iya. Jadi kata orang tua suruh diem, nggak bisa diem. Jadi ada kelayapan terus. Ada truk ke Probolinggo, saya ikut. Nggak bisa pulang, saya tidur di emperan toko. Terus ke Surabaya, terus ke Gresik. Pokoknya ada truk itu saya ikut sudah. Menjadi bonek lah. Jadi anak jalanan yang anjal. Anak jalanan yang nggak tentu arah. Tiba-tiba berpikir kalau begini terus mau jadi apa? Nanti dewasa, nanti kan nggak bisa. Tiba-tiba ketemu suara yang itu, saya cari, terus berpikir
saya pamit ke ibu karena ibu saya itu merawat saya sendirian tanpa ayah. Jadi bapak saya meninggal tahun 71. Jadi saya masih usia kurang lebih 7 bulan. Jadi saya ditinggalkan orang tua dan saya itu dirawat oleh ibu, single parent. Dibesarkan oleh ibu. Dibesarkan oleh ibu. Dan di situ saya ketemunya dengan Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Di situ terus hari Jumat malam Jumat manis saya di sini. Seminggu berikutnya saya hari Kamis malam Jumat Pon, itu jam 4 sore saya sudah ada di pesantren Al-Qadiri. Di situ saya ketemu pertama kali setelah sholat jamaah asar. Itu seolah-olah Kiai itu sudah kenal banget dengan saya. Kon le, nangkene kon yo, gitu bahasanya Kiai. Mohon maaf saya menirukan bahasa Kiai waktu pertama kali saya ketemu dengan saya. Oleh, nangkene kon wis. Melok aku kon sampai tuwek. Itu bahasanya Kiai begitu. Awal mula. Saya tuh kan nggak tahu apa maksudnya Kiai dan saya masih belum kenal, seolah-olah sudah kenal Kiai itu dengan saya. Tapi kemungkinan saya yakin tuh ruh sama ruh sudah ketemu. Padahal ibaratnya belum pernah berjumpa sama sekali. Sama sekali. Ceritanya pun saya nggak pernah tahu. Ada pesantren Al-Qadiri, kan pesantren biasanya bernama Mambaul Ulum, Bustanul Ulum kan gitu. Ada pesantren Al-Qadiri, saya nggak, di telinga saya masih belum pernah mendengar. Masih asing lah ibaratnya. Asing sekali di situ. Terus ini lagi Pak Haji. Selama panjenengan menjadi santri sudah selama 30 tahun lebih ini, ada buatan peristiwa-peristiwa hal-hal aneh yang panjenengan sendiri itu pernah mengalami? Salah satunya di antaranya. Kalau kejadian itu yang aneh-aneh dalam pribadi saya, kehidupan saya, perjalanan hidup saya itu banyak sekaligus. Di situ saya dulu pernah, orang tua saya itu ngirim saya waktu saya baru seminggu di pondok, dikirim apa istilahnya, dikirimin bekal. Uangnya 15.000, berasnya 5 kilo. Itu waktu dulu. Jadi santri itu dulu masak gendok, istilahnya gendok. Nah, berebut sandal putus itu untuk gendok itu. Jadi santri dulu itu tirakat. Kalau sekarang sudah masuk kantin, kos dan segala macam, cuci baju aja. Santri sekarang laundry. Kayaknya nggak ada yang cuci baju. Laundry lah kalau sekarang. Laundry semua, makannya kos. Dulu itu berebut kastol, tempat masak. Begitu. Jadi kalau ibu saya ngirim bekal ke sini dipanggil oleh Kiai. Gak usah dikirim, terbagi wis. Tanggunganku apa jari aku wis. Itu dikembalikan semua ke ibu. Uangnya dikembalikan, walaupun sudah saya terima dengan Kiai itu dikasih ijol, dikasih ganti lah ibarat. Dikasih ganti, jadi uangnya dikembalikan, berasnya dikembalikan, dibawain beras ibu saya, bawain gula, bawain uang sama Kiai sama punya itu. Gitu. Dan juga salah satu peristiwa aneh yang Cak Jidul itu, Cak Dung itu apa namanya pernah merasakan sendiri selama di sini, selama menemani Bayi Muzaki. Hal-hal aneh, kenangan yang tidak bisa dilupakan. Salah satunya di antaranya. Salah satunya di tahun 94 itu saya pernah bermimpi. Waktu itu Kiai itu perasaan saya tuh pakai mobil Terano. Itu saya suruh dorong ke arah utara. Itu kan jalannya nanjak tinggi kan. Di situ ada supir sama Kiai, tapi kenapa saya suruh dorong gitu loh. Tiba-tiba ada di sebidang tanah di situ, saya suruh duduk di situ, dibilangin sama Kiai, disabdo lah istilahnya. Kok nang kene le, lek ngisor ku tekku kabeh kan gitu. Dan itu tanpa disadari tahun 2014 itu tanah yang ditunjuk itu terbeli. Tanpa disangka-sangka tanah itu terbeli. Dan itu pun orangnya nggak minta cash sampai 2 tahun. Bayar 500, 1 juta. Terbesar itu orangnya minta 5 juta. Barokahnya Kiai kan gitu. Yang saya tempati sekarang, saya bangun rumah di sana, ada tempat usaha juga. Toko kaca dan aluminium, dan saya usahanya di sana.
Di samping saya bantu Kiai, saya punya usaha di luar karena saya punya anak sudah gede-gede, sudah besar, bahkan sudah menantu, kan gitu. Calon bah lah ibaratnya. Gitu. Oh, jadi kalau boleh tahu itu tempat yang ditunjuk itu di mana, Mas? Di Jumerto. Ada sekarang tempat titik rumah saya di sana. Jadi itu tahun 94 gitu. 94 mimpinya, tapi baru terbeli tahun, dan saya tidak nyadari kalau itu mau dijual atau gimana. Wong di sana itu pesantren juga. Ternyata dijual sama orangnya, saya yang beli. Terus nilainya 100 juta. 100 juta kurang lebih itu. Itu salah satu keajaibannya. Keajaiban yang pertama. Yang kedua keajaiban saat istri saya hamil pertama. Dan bayinya meninggal di tahun 98. Itu meninggal dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Itu 4 hari. Saya sudah bingung ya. Orang tua saya, ibu saya, mertua saya itu sudah mendorong saya untuk menandatangani di operasi. Karena bayinya sudah 4 hari meninggal di dalam. Iya. Tapi saya punya orang tua yang murabbi ruh saya. Beliau bilangnya, ojo, bojomu gak usah dioperasi, kan gitu. Itu katanya Mbah Muzaki. Dawuhnya Ki Muzaki, saya tiap sekali ditekan oleh dokter yang menyatakan kamu harus menandatangani operasi karena anakmu sudah mati di dalam, itu sudah 3 hari waktu itu. Saya tetap matur dulu ke Kiai. Ojo dioperasi, kon bingung oleh operasi. Angel katen duwe anak kan gitu. Tetap saya sami'na wa ata'na, dan saya tetap memegang teguh apa yang didawuhkan beliau, dan saya meyakini bahwa tanpa doanya beliau saya mungkin entah bagaimana di rumah sakit itu saya sudah nggak direken sudah, karena pasien yang tidak manut kan itu. Tiba-tiba jam 10 malam tanpa saya ketahui, saya ngopi, sudah capek dari hari Sabtu, Minggu, Senin, malam Selasa itu sudah malam Idul Fitri, malam takbiran. Sudah biasa santri takbir keliling itu masih ada dulu. Jadi Kiai ke rumah sakit saya tidak ketemu. Oh gitu. Jadi heboh di rumah sakit itu, ada Kiai Muzaki hadir ke rumah sakit. Entah siapa itu yang sakit. Saya sebagai santrinya, segitu perhatiannya Kiai pada saya, dan saya merasa bersalah karena tidak ketemu. Jadi di situ orang yang mau ketemu aja sulit atau sungkan lah. Gimana caranya menemui Ki Muzaki, gimana caranya bertamu ke Kiai Muzaki, kan gitu. Di situ Kiai hadir ke rumah sakit. Itu yang tidak habis pikir. Segitunya Kiai memikirkan santrinya, segitunya Kiai memperhatikan santrinya yang lagi sulit, kan gitu. Tiba-tiba ini nanti kalau terbagi datang suruh minumkan ke istrinya. Istri saya tidur, saya di luar ngopi. Di depan UGD saya ngopi, tapi saya nggak tahu kalau Kiai mau ke sana. Waktu itu belum ada telepon, belum ada HP, kan gitu. Tiba-tiba diminumkan. Dan yang merasa aneh itu kan jam 2 pagi, jam 1.30 pagi itu, malam takbiran, istri saya itu melahirkan. Saya langsung yang menunggui, dan saya itu barokahnya Kiai, saya dorong itu kepalanya keluar dari pintunya, dan saya manggil perawat. Katanya perawat, enggak mungkin itu, kalau nggak dihancurkan nggak mungkin keluar. Ternyata keluar. Itu anak yang di dalam kandungan. Anak yang di dalam kandungan yang sudah meninggal 4 hari itu keluar. Harus dihancurkan. Iya, harus karena dioperasi. Saya nggak tanda tangan. Nah, jalan satu-satunya kalau nggak operasi, ada 2 versi, 2 opsi. Kalau nggak dioperasi harus dihancurkan bayinya, dipotong, dimutilasi lah, katakan begitu. Terus itu tanpa operasi, tanpa mutilasi, itu keluar barokahnya dan doanya Kiai Ahmad Muzaki. Bas itu hidup? Enggak, belum. Memang sudah mati. Memang sudah mati. Sudah dinyatakan mati sudah mulai hari Sabtu. Jam 2 Pak, jam 2 siang. Berarti Wahid itu masih punya kakak berarti? Punya kakak yang Wahid itu nomor 2. Iya. Jadi
Jenengan putra 4 kapan aja? 4. 5, asalnya 5. Dengan, Oh, yang meninggal itu. tapi belum sempat di alam dunia, sudah meninggal dalam kandungan kan gitu. Itu keajaiban yang kedua kan gitu. Ada selain itu lagi apa diantaranya Pak Haji? Ya banyak lah, kalau diceritakan mungkin panjang lah itu. Ya. Di antaranya yang paling berkesan. Paling berkesan saya kan paling bodoh di Al-Qadiri itu. Ya. Saya yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Tiba-tiba saya itu sama kiai, disabdo lah istilahnya. Kon jadi tukang le kan gitu. Gimana saya mau jadi tukang wong saya pegang alat aja dengan kondisi fisik yang tidak sempurna. Dan tiba-tiba kiai dawuh, kon jadi tukang le. Amin gitu saja. Dan saya itu masih buta dengan dunia pertukangan karena di sini saya hanya diarahkan dan diberitahu bahwa saya itu akan menjadi santrinya kiai, Allah yang menentukan juga, walaupun dengan cara apa, cara mimpi dan segala macam. Itu tiba-tiba saya disabda jadi tukang. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 99. Padahal belum yang bangun dalamnya umiknya itu. Ibunda saya. Tahun 99. Berarti 21 tahun yang lalu ya ibaratnya. Tiba-tiba saya kok punya keyakinan kalau sabdonya kiai itu seandainya saya kon iso terbang li, mungkin saya bisa terbang. Iya, cuma saya di sabdo jadi tukang kan gitu. Ya mungkin rekan-rekan yang kenal saya kan tahu lah istilahnya saya sebagai tukangnya pesantren Al-Qadiri. Ini lagi Pak Haji, terkait salah satu didikan pesan beliau yang selalu dipesankan Ki Haji Hamzah Kisah kepada panjenengan, salah satu didikannya itu yang sangat membekas itu apa Pak? Kalau didikan ajaran beliau itu yang pertama itu selalu memuliakan orang lain. Itu didikan yang beliau selalu menekankan pada seluruh putra-putri atau warga perumahan Al-Qadiri itu memuliakan. Jadi semuanya anggaplah semuanya wali, cuma kita pribadi kita yang bukan wali kan gitu. Itu bahkan beliau pernah orang yang memusuhi Al-Qadiri itu saat beliau sakit pertama kali yang menjenguk itu beliau. Bahkan orangnya sudah kena stroke, ngasih obat, ngasih uang, ngasih sampai nuntun orang itu di depan mata saya kan gitu. Saya tahu persis, orangnya tahu dan apa yang diberikan oleh Al-Mukarram saya tahu, dan obat-obat untuk orang stroke itu dikasih itu. Itu didikan yang selalu diajarkan, atau ndak harus mendidik santri di depan kelas atau di bangku sekolah, atau akhlak atau apa ya, tingkah laku, perilaku beliau itu bisa kita contoh sehari-hari. Harus istilahnya berprasangka baik selalu kepada orang lain, harus selalu berprasangka baik. Jadi kalau sekelas ulama semuanya wali, hanya kita yang bukan wali kan gitu. Kalau menghormati didikan beliau itu di situ. Bahkan ada orang yang sakit beliau yang jenguk, padahal dulunya pembenci Al-Qadiri kan gitu. Pembenci Al-Qadiri dan kena stroke. Kiai itu setiap pagi jam 9, jam 10 pagi datang ke sana ngasih uang, ngasih obat, ngasih support, ngasih semangat, motivasi untuk orang itu. Padahal orang itu mencerca. Lain lagi kalau ceritanya kejenengan sama saya. Dan itu saya tahu kan gitu. Salah satu diantaranya itu. Karena dianya sakit hati kan gitu. Dan ini lagi Pak Haji, yang terakhir pesan Pak Jindal Baqi untuk terutama alumni
santri, khususnya santri Al-Qadiri serta jamaah manakib dan imam manakib. Harapan kedepannya Pak Haji Abdul Baqi itu bagaimana? Ya, pesan saya untuk rekan-rekan alumni dan santri jamaah manakib, imam manakib sudah tidak usah ragu-ragu lagi bagaimana sampean itu para alumni sudah merasakan perjalanan rohaninya dengan Kiai Ahmad Muzaki, sudah merasakan nikmatnya berkumpul atau menjadi santrinya Kiai Muzaki. Itu 1000 kata atau 1000 pengalaman, itu tidak usah ragu-ragu lagi. Dan mudah-mudahan semua para alumni imam manakib mudah-mudahan ke depan bisa mengirimkan santri-santri atau anak-anak cucunya para alumni, anaknya para alumni untuk mondok di pesantren Al-Qadiri. Itu pesan saya. Jangan lupa dukung channel YouTube Ar-Rufa Official dengan like, comment, subscribe, share and subscribe. Terima Baik. kasih. Itu penjelasan beliau yang sangat super luar biasa. Yang penting dalam engkau berkhidmat kepada guru, jangan mengharapkan imbalan apapun, tapi mengharaplah imbalan doa, karena adalah doa yang paling kekal dan abadi yang akan menemani Anda hingga di akhirat. Mungkin kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.